Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya, satu gagasan inti dari sumber yang Anda bagikan. Ini dari The Art of Seduction, judulnya itu. Gimana caranya membaurkan hasrat dan realitas, buat ilusi sempurna gitu. Fokus kita sekarang coba bongkar, kenapa sih strategi psikologis ini kok bisa memikat banget? Ya, bener. Sumber Anda ini kan memang fokusnya ke persuasi ya, sama psikologi di baliknya. Oke deh, langsung aja ya. Kita semua kan, pasti pernah lah ya, ngelamun gitu. Pengen sesuatu yang lebih indah dari kenyataan. Mungkin mikirin petualangan seru, atau sukses besar, atau ya romansa yang ideal gitu. Oh, tentu saja. Itu manusiawi banget kan? Sumber yang Anda sebut itu juga menggarisbawahi kok. Lamunan itu seringnya jadi kayak pelarian. Semacam kompensasi gitu dari hidup yang mungkin bosenin atau ya sulit lah. Nah, disinilah celah psikologisnya itu muncul. Nah, iya. Ini dia nih kuncinya kayaknya. Kalau kata sumber ini, kalau Anda bisa gitu ya memproyeksikan diri Anda sebagai orang yang bisa wujudin fantasi terdalam seseorang, wah itu Anda bakal punya pengaruh yang gede banget ke mereka. Tapi gimana persisnya cara kerjanya? Agak rumit ya kedengarannya. Hmm, Mekanismenya sebenarnya cukup halus sih. Penulisnya tuh ngejelasin gini, ini soal gimana kita nyasar ke keinginan-keinginan rahasia, yang mungkin targetnya sendiri aja nggak gitu sadar. Terus, dengan ngebangkitin emosi yang kuat soal hasrat itu, nah, nalar mereka pelan-pelan jadi kabur. Ini yang, apa ya, Freud sebut sebagai efek uncanny atau ganjil. Jadi kayak perpaduan aneh gitu antara yang nyata sama nggak nyata. Mirip mimpi tapi pas lagi sadar. Wah, jadi kayak kita bikin semacam kenyataan alternatif gitu ya, yang rasanya tuh personal banget buat mereka. Tapi, apa ini berarti harus bikin yang heboh banget? Kayak drama di panggung gitu? Justru nggak selalu. Sumber ini malah nekenin. Ilusi yang paling efektif itu selingnya justru akarnya dari hal-hal nyata. Tapi dikasih sentuhan yang sedikit aneh, sedikit mimpi gitu. Ini bikin targetnya ngerasa aman, kan ada pijakan realitasnya, tapi di saat yang sama juga terpikat sama ya elemen ganjil yang Anda bawa itu. Jadi mereka tertarik, tapi nggak ngerasa kayak lagi dimanipulasi terang-terangan. Ini menarik banget sih. Contoh yang ada di sumber Anda itu kisah Bernard Buriscott sama Pei Popui di Beijing tahun 60-an. Itu kayaknya pas banget ya ngegambarin ini. Sen sama hidupnya, pengen banget petualangan eksotis. Nah, Pei Pu, penyanyi opera Tiongkok, dia pelan-pelan banget ngebangun narasi yang, wah, sempurna buat Buriscott. Pakai cerita rakyat, soal penyamaran gender lah, terus bahasa Perancisnya yang unik, sampai akhirnya dia ngaku kalau dia itu wanita yang terpaksa nyamar jadi pria. Dan Buriscott percaya gitu aja, sampai bertahun-tahun loh itu. Kok bisa ya? Iya, itu dia. Karena ilusinya dirancang khusus buat dia. Pei Pu itu nyasar langsung ke hasratnya Boris Scout. Pengen petualangan, misteri, romansa terlerang. Apalagi di lingkungan yang asing buat dia kan. Jadi realitasnya soal gender Pei Pu, sifat asli hubungan mereka, itu jadi ya kabur aja. Diganti sama fantasi yang hidup dan rasanya nyata banget buat Boris Scout. Nah, kasus ini benar-benar nunjukin argumen utama penulisnya. Orang tuh selingnya lebih pengen fantasi daripada, ya, realitas itu sendiri. Oke. Dan kayaknya ini nggak cuma soal ketemu langsung ya. Ada juga kan konsep memuitiskan kehadiran yang disebut di sumber Anda. Gimana tuh hubungannya sama bikin ilusi tadi? Jadi gini, dengan ngatur ritme kehadiran Anda. Kadang intens banget, deket, terus tiba-tiba ngejauh misterius gitu. Ditambah lagi, Anda asosiasiin diri Anda sama citra-citra puitis atau simbolis. Ini tuh mancing targetnya buat ngisi kekosongan pas Anda nggak ada dengan ya fantasi mereka sendiri tentang Anda. Makin kabur deh itu batas antara diri Anda yang asli sama proyeksi mereka. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, buat Anda yang lagi dengerin, memahami kalau semua orang itu punya kerinduan universal, buat fantasi, buat lari dari kenyataan, itu ngasih kunci ya. Kunci buat ngerti gimana ilusi bisa dibikin, dan kenapa kok bisa kuat banget pengaruhnya. Seolah-olah kayak nawarin akses ke mimpi terpendam gitu. Betul sekali. Intinya ya, psikologi.
Seperti kata sumber Anda itu kan, seduksi itu permainan psikologi, bukan kecantikan. Kemampuan buat nyampurin hasrat sama realitas, ini ya bergantung banget sama pemahaman soal kebutuhan psikologi si target. Dan ini bawa kita ke satu perenungan terakhir mungkin ya. Seberapa sering sih kita semua mungkin tanpa sadar ya, ikut nyiptain atau malah milih buat hidup dalam ilusi. Entah itu buat diri sendiri atau pas interaksi sama orang lain. Mungkin ya sekedar biar kenyataan yang kadang berat ini jadi kerasa sedikit lebih gampang diterima aja gitu. Wah, pertanyaan yang menarik banget ya buat kita renungkan masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini.